dengannya ya saya tentu tidak setuju ya. Tapi kalau Tuhan maksudnya YHWH menyatakan pada apa namanya bangsa itu menjadi tuan ya, maksudnya tuan ya, maksudnya panutan ya, maksudnya yang diikuti aja gitu sih Pak. Begitu. Iya. Silakan. Ya, kalau ini Pak mengenai yang menjadi kutuk itu Pak, itu terus terang menjadi pikiran saya juga Pak. Apakah boleh ke situ Pak atau bagaimana ini? Boleh Bang, boleh. Silakan. Oh iya. Silakan. Mohon maaf Pak, lari dari tema ya Pak. Enggak masalah. Silakan. Ya. Galatia 3 itu Pak ya. Saya terus terang Pak Zuma ini membuat ini ya, memutar otak. Itu silakan. Tapi bagus juga ya, maksudnya membuat orang berpikir gitu ya. Nah, menjadi kutuk itu Pak, kalau saya juga bingung juga menjelaskan kepada, misalnya mengajarkan kepada jemaat atau mengajarkan kepada sesama gitu ya, bagaimana mungkin menjadi kutuk gitu Pak ya. Masa kita menyembah orang yang terkutuk, mengikuti orang yang terkutuk gitu. Tapi kalau mungkin kalau dari saya, iya silakan Bang. Oh ya, mungkin kalau dari saya ini saya lihat ayat-ayat atasnya Pak. Jadi mana tadi? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Torah atau hukum Taurat berada di bawah kutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, kalau saya boleh menginterpretasikan menjadi kutuk itu Pak, mungkin bahasa lainnya, bahasa yang saya cerna ya Pak ya, ini ya mungkin ya. Jadi dia itu karena dia harus disamakan dengan kita saudara-saudaranya, kan ada ayat seperti itu juga Pak ya. Dalam segala hal dia harus disamakan dengan kita saudara-saudaranya, artinya manusia gitu. Nah, dia juga berada di bawah kutuk Torah Pak. Maksudnya ancaman Torah itu yaitu apabila orang itu tidak melakukan hukum Tuhan begitu ya, maka dia akan mati Pak. Jadi dia tidak ada apa ya istimewanya begitu. Jadi maksudnya kalau mungkin ada orang saudara dari Kristen mungkin yang menyatakan bahwa dia itu Tuhan atas Torah begitu ya. Jadi dia boleh melanggar Torah juga. Ibaratnya dia melanggar Torah atau karena dia di atas Torah. Kalau saya tidak setuju Pak. Jadi kalau dia melanggar Torah, dia tidak layak untuk diikuti. Jadi dia itu, Yesus itu juga berada di bawah kutuk yang sama dengan manusia pada umumnya. Kalau tidak melakukan Torah atau tidak melakukan hukum, maka dia akan dihukum, dia akan mati gitu. Tapi karena kesalehannya didengar oleh Bapa yang sanggup menyelamatkan dirinya dari maut, maka doanya didengar Bapa dan dia dibangkitkan. Kira-kira seperti itu sih Pak. Saya meredefine atau mereinterpretasikan menjadi kutuk itu ya. Ya memang mungkin ini ya Pak, jauh dari maksud satu ayat itu, tapi kalau saya lihat ayat atasnya terkutuklah di bawah kutuk itu, kalau saya sih lebih ke arah situ Pak. Jadi Yesus pun harus berada bersama-sama di bawah ancaman itu, supaya kalau kita hidup seperti dia, nah kita bisa lolos juga dari ancaman itu Pak. Kalau hidup kita seperti dia gitu, bukan urusan dia mati bagaimana terus untuk kita, bukan. Tapi kalau hidupnya kita seperti dia, maka kita juga lolos dari ancaman kematian itu Pak. Demikian sih Pak. Iya, baik. Ya, Anda sahabat saya ini, saudara saya berbicara kapasitasnya sebagai seorang Kristiani. Kalau saya sih memandangnya sebagai seorang Muslim ya. Setelah saya belajar Bible, saya kaji, terlepas dari saya seorang Muslim,
penilaian saya itu secara menyeluruh terhadap konsep yang dibangun Paulus ini adalah jangankan Yesus, jangankan dia, Yesus aja sulit untuk kemudian mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Padahal misi Yesus itu kan mengajak Bani Israel kembali ke Taurat. Contoh di dalam Matius 23 yang sering kita bahas, orang Farisi dan ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah segala apa yang dikatakan mereka, tapi jangan kau mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Kan gitu. Artinya ya mau tidak mau Yesus harus mengembalikan marwah Taurat ini sebagai satu perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka realisasikan dalam kehidupan keagamaan. Nah, sedangkan Paulus melihat bahwa orang-orang Yahudi yang sudah hidup di luar daripada Yerusalem atau Palestina itu jangankan untuk memahami Taurat, untuk membaca dan mengerti bahasa Ibrani saja mereka sudah sulit. Itu terjadi sejak tahun 3 sebelum Masehi. Ini yang khusus yang tinggal di luar nih. Maka salah satu cara, ya maaf saya mengatakan ya ketimbang sudah terlanjur basah, maka sekalian aja dibatalin. Gak usah khawatir kalian. Yang penting kalian menerima Yesus. Udahlah, Yesus sudah menebus kita dari Torah itu. Gak perlu lagi kamu menjalankan Torah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 di data nomor 16-nya. Di situ dia menekankan bahwasanya sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kalau kita lihat di sana bahasa yang digunakan di situ, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Artinya gimana konsep ini bisa diterima sedangkan Yesus itu datang di abad pertama, Taurat itu datang 1400 tahun sebelum Masehi. Bagaimana dengan orang-orang yang belum ada Yesus ketika dia mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, sedangkan yang memberi hukum Taurat justru menekankan bahwa dengan melakukan hukum Taurat kau bisa selamat. Bahkan Yesus mengatakan dengan sangat valid di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan memperoleh tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu Matius 5 nomor 19. Tapi Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi tafsiran apapun yang digunakan, endingnya di situ. Apalagi kalau kita lihat di data 21-nya. Di Galatia 2. Di situ terang Paulus memberikan instruksi kepada pengikutnya, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini berat ini. Sangat berat. Kalau dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, sia-sia kematian Kristus. Artinya bahwa Paulus seakan-akan mengatakan Taurat ini tidak akan bisa menyelamatkan orang, akan menghancurkan manusia malah. Padahal Tuhan sendiri mengatakan, Ulangan 27:26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Di sisi lain, Ulangan 30 nomor 11, hukum yang aku berikan kepadamu itu tidaklah sukar bagimu dan tidaklah jauh. Itu kata Elohim tuh. Nah, saya melihat bahwa di hukum Taurat tidak ada yang berat. Malah kalau Taurat itu dijalankan bagus, tidak ada yang berat di hukum Taurat itu.
Tapi kenapa kemudian dihilangkan? Justru bang, maaf nih, bukan saya menggurui. Kalau Paulus mengatakan hukum Taurat itu berat, kita lakukan satu maka kita batalin satu maka semuanya gugur. Jauh lebih berat ajaran Yesus. Jauh lebih berat. Makanya tak ada yang mempraktekkan sampai hari ini. Kenapa saya mengatakan jauh lebih berat? Saya mendalami materi di dalam Matius 5 itu bang. Nomor 50, nomor 21 sampai nomor berapa itu? 38 atau 48 itu? Ya? 48. 48. Nah itu. Itu sangat berat. Dan ending pernyataan Yesusnya, karena Bapakmu di surga itu sempurna. Maka kamu pun harus sempurna. Betul. Berarti penggenapan Taurat, kalau mau jadi pengikut Yesus, wajib mutlak dilakoni oleh saudara kami Kristen. Wajib mutlak. Artinya bahwa kalau itu dilakukan oleh saudara kami Kristen, maka sudah banyak kami menemukan orang ke gereja matanya buta dan tangannya buntung. Karena itu tekanan ajaran Yesus, mutlak harus sempurna. Kalau di Torah kata Yesus, jika di Torah ada perintah jangan bersinah, setelah penggenapannya jauh lebih berat. Apa kata Yesus? Kau memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, kau sudah bersinah. Apa yang terjadi kata Yesus? Cungkil matamu. Saya melihat saudara kami Kristen tidak ada yang dicungkil matanya, dan tidak mungkin Kristen itu tidak tertarik ketika melihat wanita. Pasti tertarik. Jangankan dulu di depan umum, di gereja aja, rumah Tuhan katanya, melihat orang-orang jemaat pakai rok mini itu sudah putih, mulus, langsing kayak Pak Bom-Bom, pasti laki-laki tergiur. Karena itu sudah manusiawi, kita laki-laki suka sesama wanita. Suka kita melihat wanita itu indah. Nah, kesempurnaan Torah menurut Yesus, aku datang bukan meniadakan tapi menggenapi. Penggenapannya itu tadi. Kalau kamu dilarang bersinah di Torah, penggenapannya olehku, memandang wanita dengan syahwat pun itu haram, tidak boleh. Matamu harus dicungkil. Nah, jadi kalau Paulus mengatakan hukum Taurat itu berat, lalu kemudian harus digantikan. Nah, terkecuali, abangku, nih 10 detik, terkecuali menjadi ringan bila pola Paulus yang kita pakai. Apa itu? Ya, hapus semua Taurat. Efesus 2, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Gugur sudah. Nah, lalu orang akan hidup nyaman tuh. Orang akan nyaman. Jadi semua perintah Tuhan dibatalkan dengan darah Yesus. Lalu Paulus bikin perintah baru. Jangan membunuh. Perintah Paulus tuh. Jangan mencabul. Perintah Paulus. Jangan berdusta. Perintah Paulus. Jangan memburit. Perintah Paulus. Jangan cabul. Jangan ini. Itu perintah Paulus semua. Artinya gini bang. Ketika Paulus membatalkan perintah Tuhan, jangan membunuh, Paulus bikin perintah baru, jangan membunuh. Masalahnya sekarang ini adalah, ketika saudara kami Kristen tidak membunuh, bukan taat kepada Tuhan, tapi taat kepada Paulus. Kelihatannya cantik, kelihatannya bagus, jangan membunuh. Wah, Kristen tidak membunuh nih. Ketika Kristen tidak membunuh, ternyata bukan taat kepada perintah Tuhan, tetapi taat kepada Paulus. Kenapa? Paulus sudah memblokade perintah Tuhannya dengan darah Yesus. Lalu kemudian dia membuat perintah baru. Saya teringat dengan ucapan Yesus, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau saudara kami Kristen, kami tanya, wahai saudaraku Kristen, atas perintah siapa kalian kemudian tidak membunuh? Elohim yang melarang. Saya katakan bahwa Elohim perintahnya sudah dibatalkan Paulus dengan darah Yesus. Berarti yang kalian lakukan adalah perintah Paulus. Sederhananya begitu abangku.
Silakan. Itu pandangan saya sebagai seorang muslim. Silakan. Baik. Kalau boleh saya ini Pak, dari tadi Galatia 2 ayat mana tadi ya? 16 atau 21 kali ya. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan Torah ya Pak ya. Itu karena iman dalam Kristus. Nah, ini kalau saya baca ayat atasnya Pak, itu dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas terseret dalam kemunafikan mereka. Waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata pada Kefas di hadapan mereka, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Dan ayat atasnya juga mana tadi ya, mengenai penghakiman ya Pak ya. Oh ya, mana tadi ya Pak? Nah, kalau ini saya interpretasikan, kalau boleh saya interpretasikan ini Pak. Silakan. Ini Paulus ini sedang justru mengkritisi demikian ya, mengkritisi bahwa orang-orang yang bangga dengan keyahudiannya dan bangga dengan mereka secara eksklusif mungkin ya memiliki Torah, karena mereka percaya bahwa Torah itu diturunkan langsung dan eksklusif keselamatan itu hanya untuk Israeli gitu ya Pak ya. Maksudnya mereka bangga dan tapi ternyata Paulus menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi, bukan orang berdosa dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Nah, ini sebenarnya dia sedang mengkritisi kebermegahannya orang-orang Yahudi itu sendiri Pak. Jadi orang Yahudi itu bermegah karena mereka ya memang Yahudi gitu, dan mereka punya Torah. Nah, tapi sebenarnya bukan karena orang itu punya Torah lalu dia pasti dibenarkan begitu. Jadi Paulus tuh ngenyek apa sih istilahnya ngenyek tuh? Mencibir, mencaci orang-orang yang bangga dengan bangsanya, sukunya, karena secara eksklusif gitu ya Pak ya. Bangga dengan rasnya, bangga dengan hukum eksklusif yang diturunkan pada dia, tapi kelakuannya tidak sesuai Torah demikian Pak. Jadi makanya dibenarkannya sebenarnya bukan karena Torahnya itu, tapi karena iman kepada Kristus itu, iman kepada iman di dalam Kristus Yesus itu maksudnya adalah Kristus Yesus ini skopnya adalah Yesus Kristus itu dianggap oleh Paulus atau dianggap oleh Kristen di kala itu dia yang menyempurnakan Torah begitu Pak. Nah makanya kalau ikut berada di dalam Kristus Yesus, maka sebenarnya hidup seperti yang dimaksud adalah hidup seperti Yesus yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus, maka dia itu dibenarkan begitu Pak. Itu kalau boleh saya reinterpret gitu Pak ya. Iya. Bisa jadi itu juga ada benarnya juga hal seperti itu. Cuman sekali lagi saya sebagai muslim, jadi saya di luar daripada konsep ini kan ya. Membaca dalil ya tentunya mengarahkan saya untuk berpikir bahwa apa realita hari ini saudara kami Kristen tidak menjalankan Taurat dengan seutuhnya kan gitu. Artinya bahwa kalau ada gerakan-gerakan untuk memberikan pemahaman terkait Paulus ini, ya kita juga harus melihat fakta kenyataan kan gitu Bang. Bagaimana saudara-saudara kita dalam kehidupannya sebagai seorang Kristiani kaitannya dengan hukum Taurat. Namun kalau kita lihat di Galatia tadi, kalau saya membaca lagi satu perikop ke bawah di data 23
23, 24, 25 bahkan sampai 29. Galatia Itu 2, Pak? Galatia 3, sorry. Oh. Galatia 3, 23 sampai 29. Cerminan itu sudah semakin nyata. Contoh misalnya dikatakan gini, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Lalu nomor 23-nya, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasaan penuntun, yaitu tidak berada lagi di bawah penguasaan hukum Taurat. Lalu dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus sudah digunakan atau telah menggunakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi hamba, tetapi kita semua adalah orang merdeka di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Elohim. Artinya bahwa ya Torah dulu memang, tapi setelah Yesus datang, ya kita tidak lagi di bawah tuntunan itu. Kemudian di Roma 6 nomor 14, dan bisa dibaca satu perikop juga, di situ diterangkan bahwasanya orang-orang yang Paulus kirimkan surat di Roma ini, di situ dikatakan, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa? Karena kamu tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Makanya kamu itu tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak lagi di bawah Taurat. Karena kalau prinsipnya, kalau di Taurat kan gini bang, orang-orang ini kan gemar makan babi. Kalau dia masih hidup di bawah hukum Taurat dan makan babi, dosa. Tapi kalau dia tidak hidup di bawah hukum Taurat, makan babi bukan dosa lagi. Maka mau tidak mau Paulus harus menghilangkan aturan ini, supaya pengikutnya tidak lagi terbayang-bayangi oleh dosa-dosa tersebut. Dengan matinya Torah, maka makan babi tidak bersunat itu bukan dosa lagi, karena mereka merasa sudah hidup di bawah kasih karunia. Jadi kasih karunia yang dimaksud Paulus di sini adalah menghilangkan aturan-aturan yang memberatkan dan hidup ya sesuai dengan kasih. Apa yang Anda mau makan, makan. Apa yang Anda mau minum, minum. Karena itu juga dicanangkan oleh Paulus di dalam suratnya di Kolose 2 nomor 16. Kolose 2:16 itu, jangan lagi kau mau diatur makanan tentang makanan-makanan, minuman-minuman, tentang hari raya dan seterusnya. Semua itu hanyalah bayang-bayang. Semua itu hanyalah bayang-bayang tentang datangnya Kristus Yesus yang telah memerdekakan semuanya. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan, dan yang berat itu, yang saya tidak bisa terima itu ketika dikatakan dan kuk penghambaan. Nah itu yang saya nggak bisa terima tuh, ketika Paulus mengatakan pengikutnya itu tidak lagi hidup di bawah kuk penghambaan, tidak lagi hidup di bawah aturan-aturan menghambakan diri. Artinya dia memerdekakan dari beban menghambakan diri kepada Tuhan, tidak lagi di bawah kuk penghambaan. Makanya mohon maaf nih, makanya saya melihat pola keagamaan yang saya lihat di kota Makassar saya ini, teman-teman saya ibadah minggu, Natalan, ke gereja, nyembah Yesus dan seterusnya. Saya tidak menemukan dalil-dalil perintah. Apakah itu cerminan mereka meninggalkan hidup di bawah keadaan manusia sebagai hamba Tuhan, sebagaimana Yesus mempraktikkan sebagai hamba Tuhan pada hidupnya? Meninggalkan itu lalu sekarang menjadi sekte yang mereka anut dengan membuat aturan dari luar daripada Tuhan. Karena perintahnya jangan lagi Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan.
Sehingga ada suratnya juga tuh di dalam Roma, sekarang kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak-anak dan kita adalah pewaris surga. Nah, itu gambaran saya, interpretasi saya terhadap keadaan ini, Abang. Silakan. Baik. Kalau tadi lihat Galatia 3, Pak. Siap. Nah, sebelum 3 ayat 23 ya, Pak. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus, Pak. Dan kemudian untuk menjelaskan ini mungkin kita bisa ke Galatia 4, Pak. Yang dimaksud kayak Galatia 4 ayat 1, Pak. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga pada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, ini begini, Pak, kalau saya boleh menjelaskan ini, sama seperti saya punya anak ya, Pak, ya, punya anak belum 17 tahun atau belum fase dewasa, Pak. Maka saya akan memiliki hukum di dalam rumah saya, jangan biarkan keran tetap menyala, karena itu akan merugikan rumah. Jangan biarkan listrik tetap menyala, lampu harus dimatikan. Dan segala aturan-aturan yang ada di dalam rumah, Pak. Nah, kalau sudah sampai pada fase dewasa, Pak, sama di dalam fase dewasa, di dalam Matius 5 ayat 48 itu, Pak, sempurna seperti Bapa itu kan bahasa aslinya teleios ya, Pak, ya. Teleios itu dewasa, bukan sempurna bagaimana, tapi kita mengartikannya dewasa. Artinya seseorang itu begini, seperti anak saya, dia harus selalu diingatkan, Pak. Dan anak saya kalau belum 17 tahun itu dia akan selalu mencari celah bagaimana untuk melanggar perintah bapaknya gitu. Nah, apabila dia mencapai fase dewasa, maka dia sebenarnya tidak lagi di bawah bayang-bayang hukum saya, Pak. Kalau dia mengasihi saya, maka dia hidup untuk berjalan selaras dengan saya, gitu, otomatis. Bukan berjalan untuk menentang hukum yang sudah saya buat. Nah, itulah makanya kenapa di dalam Matius 5 Matius 5 ayat 17 sampai 47 itu, goalnya sempurna seperti Bapa itu, Yesus itu mengajak setiap kita itu jangan berpikir untuk bagaimana nih untuk tidak melanggar Torah, Pak. Kalau urusan tidak melanggar itu artinya kita masih di dalam fase anak-anak gitu. Tapi kalau urusannya kita bagaimana menyenangkan hati Bapak kita, nah itu kita sudah fase dewasa, Pak. Ya, hukum tidak dilanggar, ya kita mau menyenangkan hati Bapak kita, pencipta kita, begitu, Pak. Jadi urusannya bukan supaya kita ngakali atau menggagahi Torah, Pak. Tapi urusannya adalah bagaimana kita selaras dengan hukum Bapa itu, Pak. Nah, ini makanya Paulus membicarakan mengenai seorang ahli waris yang belum akil balik, yang tadi saya terangkan dengan analogi saya punya hukum yang itu diterapkan kepada anak-anak saya, Pak. Jadi mungkin gitu ya. Mungkin sebenarnya maksud dari Paulus ini bukan untuk meniadakan, Pak, tapi ayolah kita dewasa, jangan karena disuruh ini dan itu, jangan karena takut melanggar gitu ya, tapi karena ya memang kita
kalau hidup seperti Kristus, Pak, ini bukan seperti Yesus ya, maksudnya tadi ayat Galatia 3 itu, Pak ya, sampai Kristus datang. Nah, kalau Kristus datang itu kan maksud Kristus itu kan mesianik ya, Pak ya. Jadi maksud dari Kristus adalah pembebas atau pelepas gitu, Pak ya. Maksudnya membebaskan seseorang gitu dari kutukan gitu ya. Nah, akan ada banyak Kristus yang lain gitu, Pak. Maksudnya kalau orang mengikuti cara hidup Yesus, artinya dia bisa menjadi Kristus bagi yang lain, Pak. Menjadi contoh, menjadi panutan bagi yang lain untuk ayolah hidup di dalam ketetapannya Tuhan begitu, Pak. Kira-kira seperti itu. Iya. Menarik sih ya, menarik. Cuman lagi-lagi mohon maaf, saya kan seorang Muslim nih cerita nih. Ketika berbicara mengenai dua literasi antara ketetapan Taurat dengan implementasi perjanjian baru, khususnya surah-surah Roma, dengan gerakan praktek secara umum dari segi keimanan atau kepercayaan saudara kami Kristen, khususnya dalam gimana? Romanya Roma berapa, mohon maaf? Saya belum masuk ke situ. Oh baik. Belum masuk ke sana, Bang, belum. Maksud saya yang kalau kita merujuk yang tadi terkait yang Galatia 4 itu, kan perikop terakhirnya itu Paulus mencoba untuk membedakan antara keturunan hamba dan keturunan Tuhan, kan gitu. Sehingga keturunan hamba itu Ismail, keturunan hamba adalah Ismail. Nanti diterangkan tuh Ismail, Hagar dan seterusnya. Kemudian keturunan daripada Sarah itu yang dibahas oleh Paulus sebagai pengikut Paulusnya. Sehingga Paulus pun mengatakan karena saudara-saudara kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Itu endingnya itu di situ yang ingin disampaikan oleh Paulus. Sehingga dia mengatakan Hagar dan Sarah di dalam perikop itu seibarat Torah lagi tuh yang dijadikan sebagai acuan. Katakanlah kepada aku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang perempuan yang menjadi hambanya, seorang perempuan yang adalah hambanya melahirkan seorang hamba, dan seorang lagi perempuan yang melahirkan anak merdeka. Artinya Paulus mengaitkan lagi tuh yang diperanakkan menurut daging dan yang diperanakkan karena janji. Itu ujung-ujungnya nanti pelepasan daripada keterikatan terhadap aturan daging. Itu kalau kita baca tuh satu perikop antara Hagar dan Sarah di Roma, di Galatia 4 itu. Yang pada intinya yang saya katakan tadi bahwasanya kami melihat secara Muslim, Kristen atau oknum-oknum Kristiani yang lebih dekat kepada praktek terhadap Torah itu adalah Advent. Cuman menurut pandangan Muslim, mereka memiliki satu kesalahan, yaitu melanggar hukum utama jangan ada ilah lain. Mereka menjadikan anak Maria sebagai ilah di situ. Itu aja. Tapi yang lainnya mereka melakukan sabat, tidak makan babi, bla bla. Itu mereka sudah menjalankan hukum itu. Karena pola kita kan bukan Paulus, pola kita bukan Paulusnya, tapi kita adalah Yesusnya. Kita harus berpangku. Kami apologet Muslim itu selalu mengarahkan ke Yesus. Yesus yang harus menjadi idola di sana. Nah, Yesusnya sendiri di dalam Matius 5 itu tadi yang saya katakan bahwa barang siapa yang meniadakan Taurat, di situ bukan dikatakan hukum Taurat, tapi langsung nomos, artinya Torah. Barang siapa yang meniadakan Taurat, meskipun yang paling terkecil dari Taurat itu, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ya, pandangan kami itu pasti neraka, karena di surga nggak mungkin ada hinaan di sana. Artinya bahwa apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil?
Faktanya, barang siapa yang menyunatkan dirinya. Terus Kolose 2 nomor 16, jangan lagi mau diatur tentang makanan-makanan dan seterusnya. Banyak masalah sunat ditinggalkan, masalah babi ditinggalkan dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, setelah kita selidiki di antara tokoh-tokoh yang ada di Bible, salah satu orang yang menghilangkan Taurat itu adalah Paulus dan mengajarkan kepada orang lain. Salah satu tokoh yang mengajarkan ke orang-orang lain untuk tidak bersunat dan makan babi, ya Paulus. Maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kerajaan langit itu cakupannya dua, neraka dan surga. Nah itu yang saya pahami. Jadi sebagai Muslim, narasi apapun yang kita bangun, yang kami lihat sekarang ini adalah buahnya. Buahnya itu apa? Pengikutnya. Pengikutnya, hasil dari pengajaran itu buah. Buahnya ya menghilangkan. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Paulus kemungkinan tidak menghilangkan Taurat, anggaplah. Tapi apakah meniadakan yang paling terkecil? Meniadakan. Di antaranya babi boleh dimakan. Apalagi sunat. Banyak hal. Artinya bahwa ya meniadakan. Barang siapa, maka dia menempati tempat terendah. Saya rasa sulit untuk menyelamatkan Paulus dari keadaan itu. Belum lagi kalau kita baca Filipi 3 di mana dia menganggap hukum-hukum yang ditaatinya sebelumnya mengenal Kristus itu dianggapnya skubalon, dianggapnya sebagai sampah. Termasuk ketaatannya terhadap Taurat tadinya itu dianggap sampah setelah mengenal Yesus. Jadi sebagai Muslim berat saya mendudukan Paulus sebagai orang yang masih taat kepada firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Silakan Bang. Baik. Oke Pak. Silakan. Silakan Bang. Ya memang Kristen pada umumnya juga memang setuju bahwa Paulus itu meniadakan ya Pak ya, meniadakan Taurat. Tapi kalau saya secara pribadi mungkin ya, jadi saya tidak menafsirkan Paulus itu meniadakan Taurat. Demikian sih Pak. Mungkin kalau nanti Bapak yang mengenai meniadakan itu nanti mungkin bisa. Karena saya itu kalau yaitu prinsipnya kalau meniadakan itu berarti binasa atau mati begitu ya. Kalau Paulus meniadakan itu ya berarti dia binasa gitu Pak. Tapi sejauh yang saya lihat kalau boleh saya interpretasikan begitu ya. Saya sih belum karena mungkin begini Pak, ini mungkin perlu waktu yang ya entahlah Bapak nanti bilang saya ini atau bagaimana gitu, tapi memang perlu penjelasan banyak ayat gitu ya Pak ya, maksudnya dijelaskan satu-satu yang mana ya, itu mungkin perlu waktu nanti mungkin satu-satu misalkan Pak Zuma bikin tema apa, yang mana ayatnya yang mana, nah itu diskusinya mungkin lebih ini ya Pak ya, begitu sih. Iya bang, silakan aja sih. Mungkin banyak ayat yang tadi misalkan kita lari ke Roma, nah Romanya kita selesaikan gitu ya, di Romanya apa tadi Galatia, nah kemudian ini kalau misalnya ke Kolose, nah nanti mungkin bisa di ini lagi begitu sih Pak. Nanti mungkin nanti dianggap itu yang di bawah pada nulis terlalu panjang Anda berkhotbah gitu saya gitu. Ya memang harus panjang sih karena kan sifatnya interpretasi kita kan pasti berbeda terhadap sebuah objek kan gitu, apalagi ini kan yang dianggap sebagai sebuah kitab kan gitu. Saya di bawah udah diomongin itu malah khotbah segala macam, waktu saya nggak. Oke bang, thank you bang, makasih. Tapi saya kesempatan yang lainnya Pak ya. Baik. Pak. Makasih Pak. Siap, makasih abangku, sehat selalu. Halo saudara, beritakan kebenaran, masihkah ada dirimu? Bisakah membuka? Ya. Bukakan.
Silakan Bang, buka kameranya, kita diskusi. Ya, gimana Bang? Iya, silakan. Tema, masuk ke tema kita. Maksudnya apa Bang? Coba dijelaskan, kan yang buat tema Bang. Maksudnya gini, orang Farisi yang menyalib Yesus, orang ahli Taurat, mahkamah agama, mereka kan sudah punya Tuhan, yaitu Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Itu yang mereka sembah, ke sinagoge, kitab mereka Torah, ibadahnya Sabat dan seterusnya. Sampai mereka pernah mengecam Yesus makan tidak cuci tangan, metik gandum di hari Sabtu, ngobatin orang di hari Sabtu, hari Sabat, sampai ditegur atas kesalahan yang Yesus lakukan menurut pandangan mereka. Menandakan bahwa yang terjadi kitab Kejadian 17:14, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun, itu membuktikan bahwa memang mereka adalah penyembah Yod-Heh-Vaveh. Nah, keingkaran mereka terhadap Yesus inilah mendatangkan kemurkaan Yod-Heh-Vaveh, sehingga menjadikan orang yang digantung dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan untuk mereka, orang-orang jahat ini. Orang-orang jahat ini kemudian karena sudah terlanjur jahat, mereka nggak mau rugi, maka mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencari pengikut, dan kata Yesus pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada mereka orang-orang jahat itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Dengan kata lain bahwa Yesus adalah Tuhan untuk orang-orang jahat. Bukan Kristen ya, tapi orang yang menyalib. Silakan. Bang, Yesus adalah Tuhan orang yang nyalib karena dengan data yang saya dengar tadi Bang katakan karena terkutuk. Betul nggak? Bukan. Tuhan Elohim membuat Yesus yang mati dengan jalan kutuk di atas salib ini, dibuatnya menjadi Tuhan untuk orang jahat, yaitu orang Farisi yang menyalib beliau, Yesus. Data Kisah KPR 2 nomor 36. Jadi Yesus itu Tuhan untuk orang jahat. Bunyinya kayak mana? Sabar ya, saya ambil. Iya. Jadi orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kalian salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dalilnya. Ya, kalau itu dalilnya, kenapa Abang mengambil kesimpulan bahwa itu ahli Taurat yang menuhankan Yesus? Maksudnya gimana? Saya bingung. Kan yang menyalib mereka. Ya, yang menyalib mereka. Justru mereka menyalib Yesus karena nggak percaya pada Yesus. Jangan kan percaya. Karena mereka tidak percaya itulah sehingga Elohim marah. Maka yang mereka salib ini, yang tadinya orang yang dihinakan, direndahkan sama mereka, malah dijadikan sebagai Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untuk orang jahat. Jadi orang jahat itu sudah punya Tuhan bernama Yesus, karena sudah dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk mereka. Memang abang akan kaget karena baru tahu. Itu masalahnya. Silakan. Jangan situ kok. Bukan kaget, tetapi dalam kesimpulan yang saya pikir menggelikan. Lucu. Iya, memang pasti. Iya, pasti ya. Menggelikan. Ya, saya nanya sama abang. Menurut abang, sang kebenaran itu siapa? Apakah bisa disematkan kepada manusia atau hanya kepada sang ilah? Tergantung
tergantung konteks. Bukan pembawa kebenaran, saya katakan kebenaran. Sang kebenaran itu siapa? Kalau kebenaran, Bisakah sang kebenaran itu disematkan ke manusia? Itu pertanyaan saya. begitu juga bisakah kematian itu disematkan kepada Tuhan? Kematian ya tidak bisa. Kalau menurut saya tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kan pertanyaan saya seperti yang jawab. Kan kita membahas sesuai tema yang abang kasih. Karena dalam tema itu saya bertanya. Iya. Karena kan apa yang membuat Tuhan baru? Ya. Siapa Tuhan baru itu? Ya, karena itu saya bertanya bagaimana? Namanya Yesus. Apakah kebenaran itu bisa disematkan ke manusia atau hanya kepada Tuhan? Tuhan dan manusia. Oh bisa ya. Jadi kebenaran, Bisa. kebenaran itu kan kalau dalam kami kebenaran manusia itu kebenaran itu hanya bagaikan kain lara kotor. Kebenaran manusia itu nggak ada. Yang kebenaran itu hanya kebenaran Allah. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Tapi kalau abang katakan manusia bisa dikatakan manusia itu kebenaran, berarti ada dua kebenaran. Ya, enggak, bukan begitu. Jadi Kalau kami hanya satu kebenaran, yaitu hanya Tuhan sang kebenaran. Kalau abang gimana? Itu yang saya tanyakan. Kalau pertanyaan kepada saya tanyakan kepada teman muslim yang lain, mereka katakan hanya Allah kebenaran itu. Kalau abang katakan manusia bisa juga dikatakan kebenaran. ya, selama dia membawa kebenaran, ya dialah kebenaran itu. Ya, Kalau dia kalau membawa manusia kebenaran dari Tuhan. Ya, betul. Kalau manusia mereka itu. membawa kebenaran, betul. Ya. Tapi bukan mereka sang kebenaran itu, betul. Karena sang Ya, kebenaran tergantung konteks. kan sang kebenaran. Tergantung konteks. Konteksnya Di dalam dunia perkuliahan, terkadang ketika kita berdiskusi, ada di antara kita yang merasa bahwa kebenaran itu ada sama dirinya, maka dia mengatakan, ya kamilah kebenaran itu. Itu hal biasa. Tapi kalau berbicara mengenai Yesus, Yesus disebut kebenaran. Kenapa? Karena ucapan Yesus ucapan Tuhan, perbuatan Yesus perbuatan Tuhan. Legalitas, validasi terhadap itu sudah dapat dari Tuhan. Khotbah Petrus yang menerangkan itu, kesaksian Yesus yang menjelaskan itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, perkataanku dari Tuhan. Perkataan yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, dari Tuhan. Itu kebenaran. Pekerjaanku, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku kerjakan. Itu kebenaran. Maka Yesus disebut kebenaran. Ya, berarti konteks dalam cerita itu dia membawa kebenaran. Itulah kebenaran yang dia bawa adalah hal yang benar sekali. Benar yang saya katakan sekali. dalam pertanyaan saya ini, Bang, bicara tentang kebenaran hakikat atau yang hakiki, kebenaran. Oh, kebenaran sang pemilik kebenaran itu pencipta langit dan bumi. Ya, betul. Jadi kebenarannya absolut. Kalau di sini absolut katanya bahwa itu hanya ke Tuhan atau bisa disematkan ke manusia. Itu yang saya tanyakan. Kalau kebenaran itu sang pencipta langit dan bumi lah sumbernya. Ya, hanya tapi dia. manusia, iya hanya dia, betul. Jadi manusia tidak bisa berkata bahwa aku kebenaran itu, tidak bisa. Bisa apabila diperbincangkan antara yang mana yang betul. Nah, kamu yang betul atau saya yang betul? Dia berkata ini, saat dia berkata aku kebenaran itu. Ini mengatakan aku. Artinya kebenaran absolut itu dia yang punya, padahal manusia itu kan kebenaran itu dikatakan kebenaran yang sekarang dinamis. Sekarang ketika dia mengatakan, jangankan dia mengatakan sayalah kebenaran itu, jangankan itu terlalu level rendah. Meskipun dia mengatakan akulah Tuhan sang pencipta itu, tidak membuat Yesus menjadi Tuhan pencipta. Kenapa? Kan saya belum sampai situ pertanyaan saya. Saya hanya berkata saya mendahului Anda. Kenapa? Sebab Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Jangan pula ketika Yesus mengatakan akulah kebenaran, Anda kemudian memberikan legitimasi, memperkuat Tuhan buatan Tuhan yang Anda sembah hari ini. Anda kan menyembah Tuhan yang dibuat Tuhan oleh orang Yahudi, sehingga segala tetek bengek akan kalian ambil, saudara ambil, untuk mempromosikan Tuhan lantikan ini sebagai hakikat Tuhan yang sesungguhnya. Tapi itu gak bisa. Gak bisa, Bang. Kenapa? Kita dibekali akal. Kecuali kita mau akal-akalan sama seperti orang jahat, berarti kita manusia dikutuk.
Kalau kita sampai mau mempertuhankan makhluk yang yang dilantik atau yang dibuat Tuhan menjadi Tuhan, berarti kita mengkategorikan diri kita ini sebagai manusia yang tak berakal. Karena Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan makhluk. Yang dilantik menjadi Tuhan nyata Yesus makhluk. Anak seorang wanita bernama Maria. Maka hanya orang yang dikutuk oleh Tuhan yang mampu hidup dengan tenang dengan menyembah kepada Tuhan yang bukan Tuhan tapi dilantik menjadi Tuhan. Itu finalnya. Ya, saya hanya singkat pertanyaan saya, Bang. Saya hanya bertanya, bisakah sang kebenaran itu disematkan kepada manusia? Kalau manusia, menurut saya, manusia itu tidak ada manusia sang pun manusia yang benar, nggak ada. Saudaraku, Tetapi coba nih ya. Coba nih, ini analogi sederhana saya kasih kepada Anda supaya Anda jangan menjual satu produk gagal dengan bertele-tele. Dengarkan saya. Saya berkata begini. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Anda percaya? Saya ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Anda percaya? bukan hanya mengulangi perkataan dari kitab suci, Abang. Itu bisa kami pahami. Saya mengucapkan perkataan Tuhan saya. Ya, kayak gitu kan, karena Abang baca, Yesus ketika berkata, dia berkata perkataan siapa? Abang baca waktu itu kan, abang baca, kemudian abang mengucapkan, betul nggak? Saya mengulang perkataan Tuhan saya. Ya, betul. Sekarang Sama ketika baca. Yesus berbicara, apakah perkataannya dari dirinya sendiri atau dari Tuhan yang mengutusnya untuk ia sampaikan? Kita harus bicara sesuatu itu, konteks cerita dalam pasal itu, apa maksudnya? Saya masih mengulang pertanyaan. Ketika Yesus berbicara A, B, C, D, apakah itu pembicaraan dari hak prerogatif dia sebagai Yesus anak Maria atau sebagai utusan Tuhan? Maksudnya gimana? Ayo. Oh, masa Anda berpura-pura? Produk Anda tidak akan pernah bisa laku. Kalau Anda berpura-pura tidak ngerti, Yesus berbicara apapun. Saya sudah sering mengatakan, Yesus naik ke atas gunung yang tinggi, lalu dia pakai toa umumkan ke dunia, akulah pencipta. Tidak ada Tuhan selain aku. Orang yang berakal sehat tidak akan jatuh cinta untuk menuhankan dia. Kenapa? Orang berakal tahu beliau manusia suci, rasul mulia, utusan pencipta yang ditugaskan untuk menyampaikan kalam perkataan firman dari Tuhan pencipta dan bumi. Kasih dia karpet merah. Karena dia adalah rasul. Dia punya hak untuk berbicara. Samar, 10 detik. Makanya Yesus ketika ingin dilempari batu orang Yahudi di Yohanes 10 itu, di 30, Yesus klarifikasi bukan? Kau hanya manusia. Kau mengatakan dirimu Allah atau anak Elohim. Bukan karena pekerjaanmu sampai kamu ingin melempari kau batu. Tetapi karena kau hanya manusia, tapi kau mengatakan dirimu Allah. Apa kata Yesus, Bung? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Ada berapa yang diutus menjadi penyampai firman? Musa. Keluaran 7 nomor 1. Musa jadi Allah untuk Fir'aun. Malaikat datang kepada Musa. Musa dikatakan, maka Elohim berfirman kepada Musa. Elohim berfirman kepada Abraham. Elohim berfirman kepada Daud. Padahal Elohim yang dimaksud di sana adalah penyampai firman, yaitu malaikat, Yesus, Musa dan seterusnya.